Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Brian Valentino dengan NIM D04120115 dari Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Makassar, angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview singkat mengenai materi yang telah disampaikan oleh Kanda Nurholikatu selaku mahasiswa Teknik Elektro Unhas angkatan 2019 yang telah mengajar di mata kuliah Sistem Komunikasi Nirkabel dalam 3 pekan terakhir. Di sini saya akan menjelaskan sub-sub materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai standar teknologi komunikasi, metode jaringan komunikasi, network layer, kemudian ada mobile identification, kemudian comparison dan arsitektur jaringan 2G, 3G, dan 4G, kemudian teknologi evolusi 2G hingga 5G, kemudian autentikasi parameter parameter in 3G and 4G, attach flow, dan yang terakhir yaitu PCRF. Baik, kita melangkah pada materi yang pertama yaitu mengenai standar teknologi komunikasi. Nah, di sini standar teknologi komunikasi itu ada dua. Yang pertama yaitu IEEE dan 3GPP. Di sini IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers dan 3GPP singkatan dari Third Generation Partnership Project. Nah, merupakan dua organisasi yang terlibat dalam pengembangan standar teknologi komunikasi. Meskipun keduanya berperan penting dalam mengembangkan standar komunikasi, peran dan fokus mereka itu berbeda satu sama lain. IEEE kemudian merupakan organisasi profesional yang berdedikasi untuk memajukan teknologi di berbagai bidang, termasuk teknologi komunikasi, dan terlibat dalam pengembangan berbagai standar teknis di bidang elektronika dan telekomunikasi. Mereka terkenal dengan standar seperti IEEE 802.11 untuk jaringan Wi-Fi dan IEEE 802.3 untuk jaringan Ethernet. Nah, organisasi ini berfokus pada penelitian dan pengembangan teknologi dalam kerangka yang lebih luas. Sementara itu, 3GPP adalah proyek konsorsium yang terdiri dari beberapa organisasi standar dan industri yang bekerja sama untuk mengembangkan sebuah standar teknologi seluler. 3GPP di sini bertanggung jawab untuk mengembangkan standar komunikasi seluler generasi ketiga yang seperti 3G dan generasi berikutnya seperti 4G LTE dan 5G. Mereka berfokus pada pengembangan standar yang digunakan dalam jaringan seluler, termasuk protokol jaringan antar muka, antar perangkat, dan jaringan, dan spesifikasi perangkat seluler. Nah, dengan demikian, perbedaan utama antara IEEE dan 3GPP adalah fokus dan lingkup kerja masing-masing, di mana IEEE di sini lebih berperan sebagai organisasi mengembangkan standar teknologi secara umum di berbagai bidang, sementara 3GPP lebih berfokus pada pengembangan standar teknologi komunikasi seluler. Metode jaringan komunikasi ada dua, yaitu packet switching dan circuit switching, di mana kedua metode tersebut merupakan metode yang berbeda dalam mengirimkan data melalui jaringan komunikasi. Yang pertama yaitu circuit switching didasarkan pada pembuatan jalur fisik terdedikasi antara pengirim dan penerima sebelum data dikirim. Saat dua pihak ingin berkomunikasi, jalur fisik yang eksklusif diinisialisasi dan dialokasikan untuk koneksi tersebut. Selama koneksi berlangsung, jalur fisik tersebut akan tetap terbuka, bahkan jika tidak ada data yang sedang dikirim. Nah, data dikirim secara kontinu dalam bentuk aliran bit yang berurutan melalui jalur fisik tersebut. Circuit switching ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan throughput data yang konsisten, seperti panggilan suara atau video streaming secara real time. Namun metode ini menggunakan sumber daya jaringan yang secara eksklusif bahkan saat tidak ada data yang sedang dikirim, sehingga tidak efisien untuk penggunaan yang sporadis atau saat lalu lintas data rendah. Di sisi lain, paket switching membagi data menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim melalui jaringan. Setiap paket di sini memiliki alamat tujuan dan dapat mengikuti jalur yang berbeda melalui jaringan untuk mencapai sebuah tujuan. Paket-paket ini diarahkan melalui jaringan secara terpisah dan kemudian disusun kembali di tujuan. Saat pengiriman data, paket-paket dikirim secara independen dan dapat mengalami variasi latensi tergantung pada kondisi jaringan saat itu. Namun, paket-paket switching di sini memanfaatkan sumber daya jaringan secara efisien karena hanya dapat menggunakan sumber daya
saat paket sedang dikirim, dan sumber daya tersebut dapat digunakan kembali oleh paket lain saat tidak digunakan. Paket switching ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan penggunaan sumber daya yang fleksibel dan adaptif, seperti transfer file, browsing, dan pengiriman email. Pilihan antara paket switching di sini dan circuit switching tergantung pada kebutuhan aplikasi dan karakteristik jaringan yang digunakan. Nah, keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan implementasinya dapat bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya. Seperti contoh di sini, untuk penggunaan paket switching itu untuk fitur-fitur chat pada aplikasi atau layanan komunikasi modern, umumnya menggunakan paket switching. Nah, hal ini dikarenakan chat melibatkan pertukaran pesan teks atau multimedia dalam bentuk paket-paket data yang relatif kecil. Dengan menggunakan paket switching, pesan-pesan tersebut dapat dikirimkan melalui jaringan secara efisien, dengan memanfaatkan sumber daya jaringan hanya pada saat pesan dikirim atau diterima. Itu juga terdapat dalam dua jenis. Yang pertama yaitu OSI layer dan yang kedua TCP/IP layer. Kita melangkah yang pertama yaitu OSI layer atau Open System Interconnection, merupakan model referensi yang menggambarkan cara komunikasi jaringan komputer terjadi. Model ini terdiri dari 7 layer atau lapisan yang mewakili fungsi-fungsi yang berbeda dalam komunikasi jaringan. Nah, setiap layer ini memiliki tugas khusus dan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan tertentu dalam proses komunikasi antar perangkat. Di mana layer yang pertama yaitu ada physical layer. Nah, layer ini menangani transmisi sinyal fisik melalui media komunikasi seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Yang kedua, terdapat data link layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengelola pengiriman data yang relatif error-free antara dua perangkat di dalam jaringan. Ini mencakup deteksi dan koreksi kesalahan, penyelamatan perangkat keras atau MAC address, dan kontrol akses media. Yang ketiga, terdapat network layer. Lapisan ini mengatur rute pengiriman data melalui jaringan. Protokol di lapisan ini bertanggung jawab untuk mengarahkan paket data melalui jaringan yang kompleks. Yang keempat yaitu transport layer. Lapisan ini menyediakan koneksi end-to-end dan pengiriman data yang handal antar dua perangkat di jaringan. Kemudian yang kelima terdapat session layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memulai, mengatur, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Kemudian yang keenam, presentation layer. Lapisan ini mengubah format data menjadi format yang dapat dipahami oleh perangkat dan penerima. Dan yang terakhir yaitu application layer. Lapisan ini berinteraksi langsung dengan pengguna dan aplikasi yang berkomunikasi melalui jaringan. Protokol seperti HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, FTP atau File Transfer Protocol, dan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol bekerja di lapisan ini untuk menyediakan layanan seperti browsing web, mengirim email, dan mentransfer file. Kemudian yang kedua yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah sebuah set protokol yang digunakan untuk komunikasi di jaringan internet. Layernya itu yang pertama yaitu Network Interface Layer, setara dengan lapisan data link dan fisikal di model OSI. Dan lapisan ini menangani komunikasi antar perangkat keras, jaringan, dan fisik, seperti internet. Kemudian yang kedua, Internet Layer, setara dengan lapisan network di model OSI. Nah, lapisan ini mengatur alamat IP, routing, dan pengelamatan logis. Yang ketiga yaitu Transport Layer. Nah, lapisan ini menyediakan layanan pengiriman data yang handal antar perangkat. Protokol TCP dan UDP atau User Datagram Protocol bekerja di lapisan ini. Dan yang terakhir yaitu Application Layer. Lapisan ini menyediakan antarmuka dengan aplikasi dan layanan jaringan seperti HTTP, FTP, dan DNS atau Domain Name System. Langkah ke materi selanjutnya yaitu terdapat Mobile Identification. Di sini terdapat IMSI atau International Mobile Subscriber Identity, adalah nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi kartu SIM dalam jaringan seluler. Setiap kartu SIM memiliki IMSI yang berbeda, dan ini digunakan oleh operator seluler untuk mengenali pelanggan mereka dalam jaringan, yang terdiri dari beberapa bagian termasuk kode negara, kode operator, dan nomor pelanggan.
Kemudian selanjutnya yaitu MSISDN atau Mobile Station International Subscriber Directory Number, merupakan nomor telepon unik yang digunakan untuk menghubungkan panggilan telepon ke perangkat mobile. Dalam istilah sederhana, dapat disebutkan sebagai nomor telepon yang dapat digunakan untuk menghubungi seseorang secara langsung melalui jaringan seluler. Hal ini mencakupkan dalam kode negara, kode operator, dan nomor pelanggan juga. Perbedaan antara IMSI dan MSISDN adalah fungsinya, di mana IMSI digunakan untuk mengidentifikasi kartu SIM, sedangkan MSISDN ini digunakan untuk mengidentifikasi nomor telepon yang terkait dengan perangkat mobile. Selanjutnya yaitu IMEI atau International Mobile Equipment Identity, adalah nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat mobil tertentu. Setiap perangkat mobil memiliki IMEI yang unik dan tetap, yang dapat digunakan untuk melacak perangkat yang hilang atau dicuri. IMEI biasanya terdiri dari 15 digit dan digunakan oleh operator seluler melalui jaringan seluler. Hal ini mencakupkan dalam kode negara, kode operator, dan nomor pelanggan juga. Perbedaan antara IMSI dan MSISDN adalah fungsinya, di mana IMSI digunakan untuk mengidentifikasi kartu SIM, sedangkan MSISDN ini digunakan untuk mengidentifikasi nomor telepon yang terkait dengan perangkat mobile. Selanjutnya yaitu IMEI atau International Mobile Equipment Identity, adalah nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat mobil tertentu. Setiap perangkat mobil memiliki IMEI yang unik dan tetap, yang dapat digunakan untuk melacak perangkat yang hilang atau dicuri. IMEI biasanya terdiri dari 15 digit dan digunakan oleh operator seluler dan lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Secara singkat, IMSI digunakan untuk mengidentifikasi kartu SIM, MSISDN digunakan untuk mengidentifikasi nomor telepon, dan IMEI digunakan untuk mengidentifikasi perangkat mobile secara fisik. Nah, ketiga identifikasi ini memiliki peran yang berbeda dalam jaringan seluler dan membantu dalam menyediakan layanan komunikasi yang handal dalam terpercaya. Maka ke materi selanjutnya yaitu comparison and arsitektur 2G, 3G, dan 4G. Nah, di mana dapat kita lihat pada 1G atau generasi pertama itu berada pada tahun 1980-an. 1G memperkenalkan layanan suara nirkabel pertama, dan di mana teknologi 1G ini menggunakan sinyal analog yang membuat kualitas suara tidak stabil dan rentan terhadap gangguan, dan memiliki ukuran yang besar dan hanya mendukung layanan suara dasar. Kemudian generasi kedua yaitu 2G diperkenalkan pada tahun 1990-an dan menawarkan peningkatan dalam komunikasi seluler. Menggunakan teknologi digital, 2G di sini memungkinkan transmisi data seperti pesan teks dan MMS atau Multimedia Message Service. Dan standar utama dari 2G ini adalah GSM atau Global System for Mobile Communication, yang menghadirkan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan 1G. Kemudian generasi ketiga yaitu 3G diperkenalkan pada tahun 2000-an dan menandai peralihan ke layanan data yang lebih canggih. Nah, teknologi 3G seperti UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System dan CDMA 2000 atau Code Division Multiple Access 2000 memungkinkan pengguna untuk mengakses internet, melakukan panggilan video, dan menggunakan aplikasi berbasis data lainnya. Kemudian generasi keempat atau 4G diperkenalkan sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2000-an dan membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan dan kualitas layanan. Teknologi 4G seperti LTE atau Long Term Evolution mampu memberikan kecepatan unduh hingga puluhan hingga ratusan Mbps. Nah, 4G di sini mendukung pengalaman multimedia yang lebih baik, termasuk streaming video HD, gaming online, dan penggunaan aplikasi berat data. Kemudian yang generasi terbaru yaitu generasi 5G, merupakan
generasi terbaru dalam evaluasi teknologi seluler dan diperkenalkan secara komersial pada akhir tahun 2010-an. Nah, teknologi ini menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, bandwidth yang lebih besar, dan teknik komunikasi yang lebih canggih seperti OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Kecepatan 5G dalam mencapai gigabit per detik, bahkan dalam lingkungan dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi. 5G menjanjikan latensi yang sangat rendah, meningkatkan responsivitas, dan mendukung teknologi seperti mobile otonom, IoT atau Internet of Things, dan augmented reality atau AR, dan serta VR atau virtual reality. Untuk arsitektur jaringan 2G di sini atau GSM didasarkan pada sistem global system for mobile communication. Nah, terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu MS atau mobile station, yang merupakan perangkat seluler yang digunakan oleh pengguna seperti telepon genggam atau modem data. Kemudian selanjutnya BTS atau Base Transceiver Station bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi radio antara MS dan BSC. BTS di sini mengontrol sinyal radio dan menyediakan akses ke jaringan seluler. Kemudian yang ketiga yaitu ada BSC atau Base Station Controller, mengendalikan beberapa BTS dan mengatur pengaturan panggilan, alokasi sumber daya, dan manajemen pengguna di area tertentu. Selanjutnya terdapat MSC atau Mobile Switching Center yang berfungsi sebagai pusat komutasi yang menghubungkan antara jaringan seluler dan jaringan telepon tetap. Nah, MSC di sini mengelola panggilan suara, pesan teks, dan fitur telepon lainnya. Selanjutnya ada VLR atau Visitor Location Register yang menyimpan informasi tentang pengguna yang sedang berada dalam wilayah layanan sementara. Dan yang terakhir untuk 2G ya terdapat HLR atau Home Location Register yang dimana menyimpan informasi pengguna secara permanen termasuk nomor telepon, profil pengguna, dan lokasi saat ini. Kemudian selanjutnya ada arsitektur jaringan dari 3G atau yang didasarkan pada sistem UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System. Memiliki beberapa komponen tambahan dibandingkan dengan 2G. Yang pertama yaitu RNC atau Radio Network Controller yang menggantikan peran BSC dalam jaringan 2G yang bertanggung jawab untuk pengendalian dan manajemen jaringan radio, termasuk alokasi sumber daya dan kontrol panggilan. Selanjutnya terdapat Node B yang setara dengan BTS pada jaringan 2G. Node B di sini mengontrol komunikasi radio dengan MS. Selanjutnya terdapat SGSN, Serving GPRS Support Node, yang mengelola komunikasi paket dalam jaringan 3G, termasuk pengiriman data dan manajemen koneksi. Selanjutnya terdapat GGSN atau Gateway GPRS Support Node, yang berfungsi sebagai gerbang antara jaringan seluler dan internet dan memungkinkan akses ke layanan data eksternal. Dan yang terakhir pada jaringan 3G yaitu MSC atau VLR yang seringkali digabung menjadi satu entitas yang dikenal sebagai MSC atau VLR. Yang ketiga terakhir dari arsitektur jaringan 4G yang didasarkan pada teknologi LTE atau Long Term Evolution yang memperkenalkan beberapa komponen baru termasuk dari ENB atau yang dimaksudkan sebagai Evolve Node B yang menggantikan Node B pada jaringan 3G. Nah, ENB di sini bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi radio dengan perangkat seluler dan mengendalikan sumber daya radio. Selanjutnya terdapat MMI atau Mobility Management Entity yang mengelola mobilitas perangkat termasuk tugas seperti pemilihan INB, autentikasi pengguna, dan penanganan panggilan awal. Kemudian ada SGW, Serving Gateway, dan PGW atau PDN Gateway. Dan terdapat juga HESS atau Home Subscriber Server yang menyimpan informasi pengguna secara permanen, termasuk profil pengguna dan kebijakan layanan, dan PCRF atau Policy and Charging Rules Function yang mengendalikan kebijakan layanan dan aturan pengisian biaya untuk pengguna dalam jaringan 4G. Langkah ke materi selanjutnya yaitu teknologi evolusi 2G hingga 5G. Yang pertama di sini terdapat GPRS atau General Packet Radio Service
yang merupakan evolusi penting dari jaringan 2G yang memungkinkan transmisi data paket dengan kecepatan rendah. Nah, GPRS di sini memperkenalkan konsep pengiriman data secara paket yang memungkinkan penggunaan layanan data seperti pengiriman pesan teks, email, dan browsing web dengan kecepatan yang lebih baik dibandingkan dengan 2G yang murni berbasis suara. Selanjutnya ada Edge atau Enhanced Data Rates for GSM Evolution. Nah, Edge di sini merupakan evolusi lebih lanjut dari GPRS dan memberikan peningkatan signifikan terhadap kecepatan transmisi data dan menggunakan modulasi yang lebih efisien, dapat menghadirkan kecepatan unduh yang lebih tinggi dan memungkinkan penggunaan data yang lebih canggih seperti streaming audio, video, dan penggunaan aplikasi berbasis data yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access, merupakan salah satu evolusi utama dari 3G dan menghadirkan kecepatan unduh yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar 3G sebelumnya. Nah, kecepatan unduh hingga beberapa Mbps memungkinkan penggunaan data yang lebih cepat dan pengalaman internet yang lebih baik. Selanjutnya HSUPA atau High Speed Uplink Packet Access. Nah, teknologi untuk meningkatkan kecepatan unggah atau upload data pada jaringan 3G. Dengan HSUPA ini, pengguna dapat mengirim data yang lebih cepat untuk pengunggahan file, gambar, ataupun video. Selanjutnya ada HSPA Plus atau Evolve High Speed Packet Access. Merupakan evolusi lebih lanjut dari HSDPA atau HSUPA. Nah, teknologi ini menghadirkan peningkatan kecepatan dan kualitas layanan dalam jaringan 3G dan memberikan kecepatan unduh hingga puluhan Mbps, memungkinkan streaming video HD, gaming online, dan penggunaan data yang lebih luas. Selanjutnya terdapat LTE atau Long Term Evolution, merupakan teknologi generasi keempat atau 4G yang menggantikan jaringan 3G. Nah, ini adalah standar nirkabel yang dirancang untuk memberikan kecepatan data yang sangat tinggi, latensi yang rendah, dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan 3G. LTE di sini mencapai hingga ratusan Mbps, memungkinkan pengguna yang lebih luas seperti streaming video 4K, video conference berkualitas tinggi, dan aplikasi berbasis data yang berat. Selanjutnya dari LTE yaitu Voice over LTE atau VoLTE. Merupakan teknologi memungkinkan panggilan suara berkualitas tinggi melalui jaringan 4G LTE. Sebelumnya, panggilan suara pada 4G LTE itu menggunakan teknologi Circuit Switch Fallback atau CSFB yang memerlukan peralihan ke jaringan 2G atau 3G untuk panggilan suara. Dengan adopsi VoLTE, panggilan suara dapat dilakukan secara langsung melalui jaringan 4G tanpa perlu melakukan peralihan jaringan. Nah, VoLTE di sini juga memungkinkan fitur-fitur tambahan seperti panggilan video HD, konferensi suara berkelompok, dan pesan teks multimedia yang lebih kaya. Selain VoLTE, di sini terdapat LTE Advanced dan LTE Advanced Pro. LTE-A di sini pengembangan dari LTE dan menghadirkan kecepatan unduh yang lebih tinggi dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, LTE-A dapat mencapai kecepatan unduh gigabit per detik dan merupakan evolusi yang menghadirkan fitur agregasi spektrum yang lebih canggih, seperti teknologi MIMO atau Multiple Input Multiple Output dan pendukung untuk konektivitas Ultra Reliable and Low Latency atau URLLC yang dibutuhkan untuk aplikasi seperti kendaraan otonom dan IoT, Internet of Things. Kemudian generasi yang terbaru yaitu evolusi 5G merupakan standar kabel yang memungkinkan kecepatan unduh hingga gigabit per detik, latensi yang sangat rendah, dan konektivitas yang sangat andal. 5G juga di sini menggunakan teknologi yang beamforming dan network slicing untuk mendukung konektivitas massal, IoT, dan aplikasi yang sangat kritis seperti telemedicine dan smart cities. Untuk materi selanjutnya yaitu authentication parameter in 3G and 4G.
merupakan informasi yang digunakan dalam proses autentikasi pengguna pada jaringan seluler. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan validitas identitas pengguna yang terhubung ke jaringan. Untuk 3G terdapat dua parameter, yaitu RAN atau Random Challenge. RAND di sini merupakan bilangan acak yang dihasilkan oleh jaringan seluler dan dikirimkan ke perangkat pengguna selama proses autentikasi. Ini menjadi input algoritma autentikasi dan digunakan bersama dengan key atau kunci rahasia pada perangkat dan di jaringan untuk menghasilkan nilai respon autentikasi. Selanjutnya terdapat SRES atau Sign Response, merupakan nilai yang dihasilkan dari proses autentikasi yang melibatkan RAIN, key, dan algoritma autentikasi tertentu. SRAS di sini digunakan untuk memverifikasi identifikasi pengguna dengan jaringan, dan pada perangkat pengguna dan pada jaringan harus sesuai untuk memvalidasi autentikasi pengguna. Kemudian pada 4G, parameter autentikasi utama yang digunakan adalah RAND atau Random Challenge. Seperti pada 3G, RAN di sini untuk bilangan acak yang dihasilkan oleh jaringan dan dikirimkan ke perangkat pengguna selama proses autentikasi. Kemudian ada authentication token yang terdiri dari beberapa komponen termasuk RAND, MAC, dan SKN atau sequence number, yang memberikan keamanan tambahan selama proses autentikasi dan memastikan integritas sebuah pesan. Dan terakhir terdapat XRES atau Expected Response, yang merupakan nilai yang dihasilkan dari proses autentikasi dan algoritma autentikasi yang lebih kuat daripada jaringan 4G. XRES di sini digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan memastikan autentikasi yang berhasil. Kemudian di sini ada attach flow, merupakan proses yang terjadi ketika perangkat seluler baru terhubung atau attach ke jaringan seluler. Ini terjadi saat perangkat ingin mengakses layanan jaringan seperti panggilan suara, SMS, dan koneksi data. Alur-alurnya itu pada umumnya yang pertama adalah perangkat inisiasi attach. Perangkat seluler di sini mengirim permintaan attach ke jaringan seluler. Kemudian yang kedua, authentication and security. Jaringan seluler memverifikasi identitas perangkat dengan menggunakan metode autentikasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu parameter autentikasi seperti RAND, authentication, dan XRES. Kemudian yang ketiga, location update. Jika perangkat berpindah dari suatu area ke layanan area lainnya, proses location update akan terjadi. Ini memperbaharui informasi lokasi perangkat di jaringan. Selanjutnya ada registration. Setelah autentikasi berhasil, perangkat terdaftar pada jaringan seluler. Informasi perangkat seperti nomor telepon dan jenis layanan dicatat oleh jaringan untuk keperluan routing, panggilan, atau pesan. Yang kelima, terdapat pembaruan layanan. Jaringan mengirimkan informasi tentang layanan untuk perangkat yang terhubung. Ini mencakup konfigurasi dan pengaturan yang diperlukan untuk akses ke layanan data. Yang keenam, ada aktivasi dan konfigurasi. Perangkat dan jaringan saling bertukar pesan untuk mengaktifkan dan mengkonfigurasi parameter yang diperlukan untuk koneksi yang sukses. Yang ketujuh, ada attachment confirmation. Setelah semua langkah berhasil diselesaikan, jaringan mengirimkan pesan konfirmasi attach ke perangkat dan menandakan bahwa proses attach telah berhasil dan perangkat siap untuk digunakan. Untuk materi yang terakhir yaitu PCRF atau Police and Charging Rules Function, merupakan sebuah komponen penting dalam jaringan seluler yang digunakan untuk mengendalikan kebijakan layanan dan aturan pengisian data atau charging untuk pengguna dalam lingkungan jaringan 4G dan 5G, yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol aspek kebijakan dan pengisian biaya dalam penyediaan layanan pada jaringan seluler. Nah, beberapa fungsi utama dari PCRF di sini meliputi yang pertama yaitu pengaturan kebijakan atau policy enforcement, yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh operator seluler dalam penggunaan jaringan oleh pengguna.
Kebijakan ini dapat meliputi batasan kecepatan data, kuota data, prioritas layanan, pembatasan akses, atau aturan lainnya yang mengatur penggunaan layanan jaringan. Yang kedua yaitu pengendalian pengisian data atau charging control, mengelola pengisian biaya atau pembebanan biaya berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini melibatkan perhitungan biaya dan pembebanan yang tepat untuk layanan yang digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, terdapat kualitas layanan atau QoS atau Quality of Service, dapat mengontrol dan menentukan tingkat kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, Dynamic Policy Control. Nah, memberikan pengaturan kebijakan yang dinamis berdasarkan kondisi jaringan atau preferensi pengguna. Misalnya, jika jaringan sedang sibuk, PCRF di sini dapat memperlakukan kebijakan untuk memberikan prioritas kepada layanan kritis atau mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Nah, PCRF di sini sangat berperan penting dalam memanajemen kebijakan pengisian biaya yang terkait dengan layanan seluler dalam komunikasi dengan elemen jaringan lainnya seperti PDN, gateway, atau PGW, dan charging system. PCRF di sini memastikan implementasi dan penegakan kebijakan yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan operator seluler. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata serta penyampaian yang materi yang kurang, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik yang di atas. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ya.